Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Matantu. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang memahami ayat tentang kewajiban menuntut ilmu dengan surat At-Taubah ayat 122. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang gambaran singkat surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah merupakan surah ke-9 dari kitab suci Al-Quran dan terdiri dari 129 ayat. Surat ini unik karena tidak diawali dengan kalimat basmalah, sebuah perbedaan yang mencolok dibandingkan surah-surah lainnya dalam Al-Quran. Hal ini disebabkan oleh konteks surat yang merupakan pernyataan perang terhadap kaum musyrikin. Kalimat basmalah yang mengandung nama agung Allah Subhanahu wa taala dan melambangkan rahmat tidak disandingkan dengan kandungan yang berhubungan dengan peringatan keras terhadap kemungkaran kaum musyrikin. Selanjutnya saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana mu'minuna liyanfiru kafatan walaula nafaru min kulli firqatan minhum ta'ifatun liyanfaqahum fi dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Quran Surah At-Taubah ayat 9. Semuanya harus ke medan perang. Secara khusus, ayat ini terkait dengan syariah, yakni ekspedisi perang yang dikirim Rasulullah SAW, sebab ketika ada perintah agar sebagian tinggal untuk memperdalam agama di masa itu. Maksudnya belajar. Kepada Rasulullah ada hak menjelaskan jika perang adalah ghazwah. Rasulullah ikut dalam peperangan, maka beliau tidak mengizinkan seseorang pun dari kalangan kaum muslim laki-laki untuk tidak ikuti berangkat, kecuali orang-orang yang berhalangan uzur syar'i. Pada saat demi mereka berjihad, itulah yang belajar agama akan mengajarkan kepada kaumnya karakter mereka berperang bersama Rasulullah dan mendapat tarbiyah dari beliau. Ini pun pendapat yang dipilih Syahid Kutub dalam tafsir Al-Quran. Namun apabila Rasulullah mengirim syariah, beliau tidak membolehkan mereka langsung berangkat tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Matantu. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang memahami ayat tentang kewajiban menuntut ilmu dengan surat At-Taubah ayat 122. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang gambaran singkat surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah merupakan surah ke-9 dari kitab suci Al-Quran dan terdiri dari 129 ayat. Surat ini unik karena tidak diawali dengan kalimat basmalah, sebuah perbedaan yang mencolok dibandingkan surah-surah lainnya dalam Al-Quran. Hal ini disebabkan oleh konteks surat yang merupakan pernyataan perang terhadap kaum musyrikin. Kalimat basmalah yang mengandung nama agung Allah Subhanahu wa taala dan melambangkan rahmat tidak disandingkan dengan kandungan yang berhubungan dengan peringatan keras terhadap kemungkaran kaum musyrikin. Selanjutnya saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana mu'minuna liyanfiru kafatan walaula nafaru min kulli firqatan minhum ta'ifatun liyanfaqahum fi dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Quran Surah At-Taubah ayat 9.
Semuanya harus ke medan perang. Secara khusus, ayat ini terkait dengan syariah, yakni ekspedisi perang yang dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ketika ada perintah agar sebagian tinggal untuk memperdalam agama di masa itu, maksudnya belajar kepada Rasulullah. Ada hak menjelaskan jika perang adalah ghazwah. Rasulullah ikut dalam peperangan, maka beliau tidak mengizinkan seseorang pun dari kalangan kaum muslim laki-laki untuk tidak ikuti berangkat, kecuali orang-orang yang berhalangan uzur syar'i. Pada saat mereka berjihad, itulah yang belajar agama akan mengajarkan kepada kaumnya karakter mereka berperang bersama Rasulullah dan mendapat tarbiyah dari beliau. Ini pun pendapat yang dipilih Syahid Kutub dalam tafsir Lil Al-Quran. Namun apabila Rasulullah mengirim syariah, beliau tidak membolehkan mereka langsung berangkat tanpa mereka sudah berangkat. Lalu turun ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah, maka beliau membacakan kepada sahabat-sahabat yang ditinggal bersamanya ketika pasukan syariah itu ke sahabat yang tinggal bersama. Nabi mengajarkan ayat itu kepada mereka. Kedua, tafakuh fiddin. Ayat ini pun menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Secara khusus adalah ilmu agama, tafakuh fiddin. Apabila terjadi peperangan atau jihad yang statusnya fardu kifayah, maka tidak sepatutnya semua orang pergi ke medan perang. Harus ada konsentrasi menuntut ilmu, tafakuh fiddin. Dan ayat ini mengisyaratkan tiap golongan atau kabilah harus ada representasi yang belajar ilmu sehingga menyebarkan ilmu bisa merata. Ibnu Tafsir menjelaskan mereka yang tidak berangkat berperang itu dimaksud agar belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pasukan kembali, maka mereka yang belajar mengatakan sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah dan telah kami pelajari. Mereka kemudian mengajari pasukan itu. Inilah misi orang-orang yang tafakuh fiddin. Mereka belajar agama untuk diajarkan dan didakwakan kepada kaumnya. Mereka bukan sekedar belajar untuk dirinya sendiri, namun memiliki mikwa dan tarbiyah, memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka bisa menjaga diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama, tidak semua kaum muslimin pergi ke medan perang karena hal itu akan membuat banyak kebaikan luput. Dalam keadaan diwajibkan jihad, mesti ada yang menetap. Kedua, hendaklah ada yang mempelajari ilmu agama. Tidak semua turun untuk pergi berjihad. Ketiga, mempelajari ilmu agama itu penting. Tujuannya untuk mengajarkan yang lain setelah mereka pulang dari jihad. Keempat, ayat menunjukkan keutamaan ilmu agama karena mesti ada orang yang mendalami ilmu agama walau pergi berjihad itu baik. Kelima, seorang alim atau yang berilmu tidak hanya mencukupkan dirinya sendiri, tidak mau mendakwakan ilmunya pada yang lain. Penting untuk berdakwah dengan hikmah dan memberi nasihat dengan cara yang baik. Keenam, belajar agama yang nantinya akan didakwakan punya manfaat yang luas untuk maslahat orang banyak. Setiap orang yang belajar hendaknya meniatkan belajarnya untuk memberikan manfaat yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai pendidikan agama Islam dan implementasinya dalam surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama, nilai pendidikan, yaitu kewajiban menegaskan pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama, bagi seorang guru pendidikan agama Islam. Ini berarti mendidik murid-muridnya untuk menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Kedua, tugas dan peran dalam umat. Ayat ini juga mengajarkan bahwa dalam suatu komunitas tidak semua orang harus melakukan hal yang sama, sebagian harus fokus pada pendidikan dan ilmu. Guru dapat menanamkan kepada siswa bahwa setiap individu memiliki peran yang berbeda, namun pentingnya dalam masyarakat. Kedua, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan prioritas dalam mengajar
Guru dapat menekankan pentingnya menuntut ilmu dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama bagi siswa ini. Prioritas bagi siswa ini bisa diwujudkan dengan mendorong siswa untuk belajar dengan tekun. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan prioritas dalam belajar untuk dapat menekankan pentingnya dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama siswa. Ini bisa diwujudkan dengan mendorong tekun dan serius serta mengajarkan tentang ilmu dalam kehidupan. Kedua, mendidik untuk berperan dalam masyarakat. Guru dapat mengajarkan siswa bahwa setiap orang memiliki peran dalam masyarakat, misalnya mendorong siswa untuk menemukan minat dan bakat mereka, serta mendukung mereka dalam mengembangkan potensi tersebut kebaikan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.